Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah hampir setengah 12 nih. Kita bicara politik dikit-dikit deh, ya. Dikit aja gitu. Nah, ini hampir 6 bulan terakhir itu Anies Baswedan di ojok-ojokin lah gitu ya. Disanjung-sanjung untuk menjadi capres. Ya. Dan cawapresnya kira-kira AHY kira-kira ya waktu itu ya. Tapi dalam 2 minggu terakhir berubah, cawapresnya menjadi Muhaimin Iskandar dari PKB. Membuat pihak Demokrat AHY ngamuk, SBY turun gunung, istilahnya gitu. Makin seru aja ya. Jadi gini loh politik nih, kan ada pro ada kontra nih sejak reformasi tahun 2000 ya. Wah, reformasi nih ceritanya nih, yuk kita ada pro ada kontra yuk. Ada pro ada kontra. Nah, dalam reformasi ini sudah 2 kali ganti presidennya, SBY 10 tahun dan Jokowi mendekati 10 tahun atau 2 periode ya. Pro kontra. Aduh lucu ya kalau lihat gini ya, kakek-kakek pada marah-marahan. Jadi pada saat kampanye pilpres ya, janjinya begini begitu. Kalau saya jadi capres nanti jadi presiden, saya akan begini. Kalau saya jadi presiden yang ini lagi, saya gini. Tapi setelah jadi presiden, amburadul bro, koruptornya di mana-mana, kiri kanan depan atas belakang bawah koruptor, ampun dah. Ya. Jadi image-nya bangsa Indonesia udah parah dah. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan posisi yang strategis dah. Sangat sulit, walaupun pinternya kayak gimana juga sulit nih, karena image-nya udah rombongan koruptor gitu ya. Udah jelek. Jadi ada ketua DPR, anggota DPR, menteri lah, gubernur lah, bupati lah. Aduh, sampai kepala desa ditangkap juga koruptor. Ampun dah. Jadi image bangsa Indonesia gitu udah jelek dah. Apalagi ada pro kontra. Yang pro ngomongnya begini seolah-olah benar, yang kontra begini seolah-olah benar gitu. Jadi mana yang benar, tapi hasilnya nihil. Hasilnya nihil gitu. Jadi ini yang repotnya demokrasi nih, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Amerika, di Amerika itu presiden tidak dipilih langsung, ya. Presiden dipilih oleh sekelompok orang gitu. Sedangkan pemilihan presiden langsung hanya namanya popularity vote, ya, presiden yang terpopuler. Tapi itu walaupun presiden A katakan terpopuler menang, dipilih oleh rakyat langsung, tapi itu tidak berlaku karena undang-undangnya itu hanya yang memilih itu kelompok orang gitu ya, perwakilan dari daerah-daerah yang telah ditunjuk sebelumnya, 1 bulan sebelumnya sudah ditunjuk gitu ya, namanya electoral vote. Jadi sekelompok orang itu perwakilan dari daerah-daerah yang telah ditunjuk 1 bulan menjelang pilpres gitu ya. Katakan daerah California itu paling banyak jumlahnya karena korelasinya dengan jumlah penduduk gitu loh. Alaska itu kalau nggak salah Alaska itu 1 gitu ya perwakilannya. Jadi yang menentukan presiden di Amerika itu perwakilan dari California atau ada beberapa negara bagian, karena perwakilannya di electoral vote itu banyak gitu. Jadi kampanyenya cukup di beberapa negara bagian aja gitu loh. Dan potensi untuk kecurangannya tipis. Dan presiden yang dipilih itu pasti orang-orang pintar kalau di Amerika. Nggak mungkin orang bodoh, karena standarnya harus pintar, ekstra pintar gitu.
gitu ya. Kalau lihat ininya biodata para presiden di Amerika itu IQ-nya di atas 140 ya. Nah, gitu. Sedangkan anggota DPR-nya di Amerika dipilih lagi 2 tahun, setiap 2 tahun ada pemilihan anggota DPR. Ketiga, di sana presidennya bebas, wartawannya atau medianya itu liberal. Jadi kalau nggak tahan mental, habis dah. Ya, belum lagi aktivisnya juga, gitu ya. Jadi pejabat tuh harus tahan mental. Ya. Tapi kalau janji-janji pada saat pilpres nggak dipenuhi atau berbeda gitu janji, terus setelah jadi pilpres berbeda, itu nggak lama jatuh kalau di Amerika. Ya. Akan diimpeach gitu loh, akan diajukan impeachment begitu loh. Jadi inilah sekarang ini lagi ribut-ribut masalah politik gitu ya. Dan satu lagi kalau di Korea, di Korea lebih parah lagi tuh demokrasinya. 2 presiden laki-laki ya, pria, sudah ditahan pakai baju tahanan, terlibat suap, koruptor. Dan satu lagi presiden lagi berkuasa nih, baru setahun dilantik, perempuan, langsung diborgol. Terlibat kasus suap korupsi gitu ya. Berikut penyuapnya juga diborgol langsung penjara gitu loh. Itu penjaranya lama, itu bisa di atas 12 tahun sampai 15 tahun gitu loh kalau kasus korupsi di Korea ya. Jadi kalau di Indonesia ya menteri yang udah pernah ditahan dan anggota ketua DPR. Jadi kita sebagai rakyat bingung jadinya kalau ada pro kontra, mana yang benar tuh? Yang pro bilang begini salah, yang kontra bilang begini salah juga gitu. Nah, jadi akhirnya ketidakpercayaan masyarakat. Di samping itu juga karena ini banyak subsidi ya, atau subsidinya tinggi, sehingga presiden yang berikutnya akan mendapatkan kesulitan karena subsidinya nanti akan dikurangi bertahap ya, terutama subsidi BBM yang sekitar 300 hampir 340 triliun itu secara bertahap harus dikurangi ya. Oke gitu, jadi tambah pusing aja nih kalau lihat politik ya, mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana pro kontra.